Oke, rekan-rekan sekalian, di video yang kedua dari probabilistic machine learning ini kita akan membahas secara umum bagaimana implementasi dari teori bias untuk memecahkan kasus-kasus tertentu dan kita akan melihat bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan nilai-nilai yang kita hasilkan dari perhitungan Bayesian rules tadi untuk mengkategorisasikan ya data-data yang kita miliki ya. Oke, ya sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan membahas tentang apa itu Bayesian reasoning ya. Di sini kita bisa tahu bahwa reasoning atau Bayesian reasoning itu memiliki definisi yang saya kira di sini cukup menarik ya. Yang pertama adalah definisi dari reasoning itu sendiri ya. Apa itu reasoning atau inference ya? Inference itu adalah kita mengambil kesimpulan atau generalisasi ya dari sampel atau dari sejumlah kecil data yang kita miliki ya. Katakanlah kita memiliki data yang cukup besar, katakanlah ada 1.000 orang atau data populasinya adalah sama dengan 1.000 ya. Kita mengambil sebagian kecil di sini ya. Katakanlah 100 orang saja kita ambil ya. Kemudian kita lakukan eksperimen. Nah, ketika kita menghasilkan sesuatu dari eksperimen ini, kita mengambil kesimpulan. Nah, menariknya, statistik itu memungkinkan kita untuk melakukan generalisasi ya, yang 1.000 orang ini dari ya, 100 orang sampel. Ya, inilah yang disebut sebagai uh, inference ya. Ketika kemudian kita melakukan reasoning atau inference, itu artinya kita mengambil uh, kesimpulan dari sejumlah sampel kecil ya, yang mana kemudian kesimpulan ini kita terapkan untuk keseluruhan populasinya. Ya, jadi kesimpulan kita terapkan untuk keseluruhan populasi. Nah, nama bias itu sendiri sebenarnya nama orang. Ya, kalau kemudian kita melihat ya, nanti rekan-rekan bisa ngecek ya, dia adalah salah seorang ya pejabat pemerintah ya di London ya. Pada saat kemudian Amerika masih di bawah kolonisasi Inggris. Ya. Di sini kemudian kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan Bayesian reasoning atau Bayesian inference adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan inference atau mengambil kesimpulan dengan teori yang sudah diterapkan atau diusulkan oleh Thomas Bayes itu sendiri sebagai penemu dari teori ini. Ya. Oke, kita akan melihat kembali ke aturan-aturan logical rule ya, yang kemudian tadi kita bahas di video yang sebelumnya, yang sudah kita bahas di presentasi sebelumnya. Ya, pada saat kita melihat teori logical rule, kita akan tahu bahwa logical rule itu mensyaratkan kita ya memiliki aturan yang jelas ya. Jika E adalah benar ya, maka H benar juga kan begitu ya. Ya. Tapi ketika kemudian kita memasukkan unsur uncertainty di sini, uncertainty, maka kemudian tidak seperti itu ya. H akan benar, tapi ada peluangnya di sini ya. Jadi ada peluang tertentu, yang mana kemudian kebenaran itu tidak mutlak 100% dia harus benar, enggak. Tapi dia akan kita sebut sebagai benar kalau ya peluangnya mencapai angka tertentu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, di sini kemudian kita mendapatkan dua istilah ya. Di sini ada istilah E atau event ya. Kemudian kejadian itu terjadi, kita memiliki istilah baru di sini adalah hipotesis atau H ya. Hipotesis adalah dugaan ya, karena kita tidak mungkin menjustifikasi bahwa event E itu pasti terjadi, tapi kemudian kita akan menjustifikasi berdasarkan peluangnya berapa. Ya, sementara nanti kita akan melihat ya di slide selanjutnya bahwa kita nanti membutuhkan bukti-bukti atau evidence ya untuk mensupport atau untuk mendukung perhitungan kita ya. Nah, rekan-rekan sekalian, Bayesian reasoning itu akan terdiri dari bagian-bagian yang kemudian cukup penting untuk kita ketahui.
Yang pertama adalah posterior probability, ya. Ini adalah probability atau peluang setelah munculnya, ya, evidence, ya. Probability that hypothesis H is true given evidence E, ya. Jadi peluang setelah munculnya evidence di sana, ya. Kemudian yang kedua adalah likelihood di sini, ya. Likelihood ini maknanya adalah ya, the probability that hypothesis H being true will results in evidence E, ya. Jadi likelihood ini adalah data-data, ya, yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana kemudian ketika kita mendapatkan kejadian H, ya, itu sudah pasti akan didukung oleh evidence E. Ya, inilah yang disebut sebagai likelihood, ya. Bedakan dengan posterior probability. Kalau posterior probability adalah kita ingin menebak hipotesisnya, manakala kemudian ada evidence-nya. Tapi kemudian likelihood itu sebaliknya, ya. Ketika ada sebuah kejadian H, maka kita memiliki data bahwa kejadian H tadi didukung oleh evidence I, ya. Ini namanya likelihood, ya. Munculnya I manakala kemudian H ini terjadi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ketiga, maaf, adalah prior probability, ya. Prior probability adalah peluang, ya, hipotesis H itu benar, ya. Peluang hipotesis hipotesis H itu benar, ya. Kemudian yang di bawah bagian penyebut adalah, ya, PE sebenarnya ini, ya. Peluang munculnya evidence, ya. Peluang munculnya evidence bisa kita kategorisasikan atau didukung oleh dua hal. Evidence itu bisa muncul manakala H itu muncul, ya, di sini, ya, atau evidence itu bisa muncul manakala tidak muncul H, ya, manakala tidak muncul H. Oke, untuk kasus yang sederhana yang mungkin relevan dengan masa di mana kita membuat video ini, ya, tahun 2020, ya, saat ini kita sedang menghadapi kasus tentang coronavirus, ya. Kita ingin melakukan katakanlah kita ingin mengklasifikasi, ya, apakah seseorang itu terkena coronavirus atau tidak, ya. Sehingga di sini H ini adalah, ya, peluang orang itu mengidap COVID, ya, atau terkena virus corona atau tidak, ya. Sementara kemudian E ini adalah evidence-nya, yang mana kemudian yang sering muncul adalah radang paru-paru atau pneumonia, ya. Nah, likelihood-nya apa? Likelihood-nya kita mengambil dari data-data yang sudah ada atau dari dataset-nya, ya, dari dokter, ya. Dari dokter kita tahu bahwa ketika seseorang itu terkena coronavirus, ya, terkena COVID, maka ada evidence di sana, ya. Jadi ada likelihood di sana, ya. Ada evidence bahwa dia ada pneumonia di sana. Kemudian H itu peluang seseorang untuk terkena coronavirus itu sendiri, ya. Jadi peluang orang terkena COVID-19, ya. Ketika dia tidak banyak keluar rumah, maka ya tentunya pH-nya akan kecil, ya. Tapi ketika kemudian seseorang itu sering keluar rumah, maka peluang dia terkena coronavirus, ya, itu ya akan semakin besar, begitu, ya. Nah, kemudian PE atau peluang munculnya evidence, ya, itu kita bisa hitung dari PEH, ya, peluang evidence pneumonia setelah corona dikalikan peluang munculnya corona ditambahkan, ya, peluang munculnya pneumonia pada saat tidak ada coronavirus, ya. Misalkan Anda terkena influenza biasa misalkan atau yang lain lah, ya. Dikalikan peluang yang bukan coronavirus. Nah, nanti kita akan melihat, ya, apakah kita bisa mengkategorisasikan seseorang itu terkena coronavirus atau tidak, ya. Kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan peluang yang muncul, ya. Oke. Nah, dari mana kemudian kita bisa mendapatkan data-data hipotesis, ya, atau hipotesis dan evidence tadi? Ya, tentunya dari dataset, ya, yang kemudian dihasilkan oleh expert atau engineer, ya. Jadi di sini saya tuliskan, ya, an expert atau engineer determines, ya, prior probability, ya. Jadi apakah kemudian sebuah kasus itu berpeluang terjadi atau tidak, ya. Kalau tadi kasus kita adalah corona, maka berapa peluang coronanya dan berapa peluang kita tidak terkena corona, ya. Kemudian selain itu dia juga
menentukan likelihood-nya ya. Dataset itu kita butuhkan untuk menentukan likelihood-nya. Nah, apa yang kemudian kita lakukan adalah kita mencari evidence baru, sehingga kemudian nanti kita bisa menghitung ya PH setelah E ya. PH setelah munculnya E itu kita sebut sebagai posterior probability, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya ya. Oke, kita akan praktek langsung ya. Di sini saya mengambil contoh ya penerapan Bayesian reasoning ya untuk diagnosa kanker ya. Saya ambil dari buku Machine Learning A Probabilistic Approach karya Kevin Murphy. Nanti rekan-rekan bisa melihat secara lengkap bukunya. Ya, buku itu membahas machine learning dari sudut pandang teori peluang ya, cukup menarik. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan langsung masuk ke contoh untuk menggambarkan bagaimana teori bias ini bekerja. Ya, di contoh ini ya, bayangkan Anda adalah seorang wanita yang umurnya 40 tahun dan Anda ingin mengetahui apakah Anda memiliki breast cancer ya atau kanker payudara atau tidak, dan Anda memutuskan untuk mengambil sebuah tes yang disebut sebagai mammogram test. Ya. Pertanyaan yang akan kita pecahkan di sini adalah if the test is positive, what is the probability you have a cancer? Ya. Jadi kalau hasil tesnya itu positif, berapa peluang kita itu sebenarnya punya kanker? Ya. Nah tentunya tes atau hasil tes ini sangat tergantung dari seberapa reliable tes tersebut. Ya. Nah untuk perhitungan yang pertama kita akan melihat sensitivity ya, atau likelihood dari mesin yang kemudian digunakan untuk melakukan testing di sini. Ya, dari medical record yang ada, yang sudah pernah dilakukan di rumah sakit tersebut, ya, kita mendapatkan data, katakanlah di sini datanya adalah 80% atau 0,8, di mana kemudian kita memiliki kanker, ya, atau orang-orang tersebut memiliki kanker dan tesnya itu memang mengatakan positif demikian bahwa hasil tes positif dan orang itu memang benar-benar punya kanker, ya. Jadi di sini kita bisa masukkan ya unsur yang pertama adalah likelihood-nya, ya. Pasien tersebut memiliki kanker, Y di sini adalah event kita memiliki kanker atau tidak, ya, dan X ini adalah bahwa mamogram tersebut positif atau tidak. Ya. Di sini kita punya data bahwa ketika ya orang itu memang benar-benar punya kanker dan evidence-nya atau hasil mamogramnya adalah positif itu 0,8. Tentunya sekali lagi ini bukan peluang bahwa kita punya kanker, bukan, tapi ini akurasi dari mesin itu sendiri atau likelihood munculnya evidence ya bahwa mamogram itu positif ya ketika orang itu memiliki kanker ya. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor kedua yang harus kita lihat pada saat kita menghitung ya peluang apakah kita memiliki kanker atau tidak ketika hasil tesnya positif adalah peluang terjadinya kanker payudara dalam sekumpulan masyarakat ya. Di sini kita punya data ya dari hasil sensus, katakanlah begitu ya, 4/1000. Di mana setiap 1000 orang itu ada 4 orang yang kena kanker. Ya ini cukup rendah ya. Setiap 1000 orang ada 4 orang yang kena kanker. Ya, kemudian faktor ketiga yang kita harus pertimbangkan adalah false positive. Ya, false positive itu apa? Ketika hasil tesnya mengatakan kita punya kanker, ya, ini hasil tes mengatakan ya X sama dengan 1 bahwa hasil mamogramnya kita punya kanker, tapi ternyata kita tidak memiliki kanker. Ya, hasil tesnya mengatakan positif, tapi ternyata kita negatif, kita tidak memiliki kanker. Ini yang disebut sebagai false positive dan ini cukup mungkin terjadi ya dengan angka 0,1. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan melihat implementasinya ya dengan menggunakan teori Bayesian ya. Jadi kita akan menghitung posterior probability di sini di mana kita ingin tahu berapa peluang kita memang benar-benar memiliki kanker ketika hasil tesnya positif ya. Sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita tampilkan di video dan slide-slide sebelumnya ya. Di sini kita membutuhkan likelihood ya, kita membutuhkan peluang seseorang terkena kanker dan kita membutuhkan ya angka munculnya evidence ini. Ya, evidence bisa muncul ketika ya kita memang ada kanker di situ dan ketika memang tidak ada kanker di sana atau tidak ada kemunculan kanker di situ. Sehingga dari data yang kita miliki sebelumnya kita bisa langsung masukkan saja ya. P X sama dengan 1 setelah kita tahu Y sama dengan 1 dikali P Y sama dengan 1 dibagi ya P X sama dengan 1 ya
setelah Y sama dengan 1 kalikan PY sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 1 ya. Setelah Y sama dengan 0 kali PY sama dengan 0 ya. Di sini yang pertama, elemen yang pertama adalah likelihood-nya ya. Akurasi mesinnya berapa? 0,8. Artinya apa? Seseorang terkena kanker ya dan memang hasil tesnya mengatakan positif, itu 0,8. Dikalikan 0,004. Ini adalah peluang ya seseorang itu terkena kanker ya dari 1.000 orang ya. Jadi 4/1000. Dari 1.000 orang ada 4 orang yang terkena kanker, itu 0,004 ya. Dibagi ya, ini angka yang sama dengan pembilangnya dan ini adalah false positifnya ya. False positif terjadi pada orang yang tidak terkena kanker atau tidak memiliki kanker ya. Berapa angkanya? Ya, mudah saja. 1 dikurangi PY sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi 0,004. Hasilnya adalah 0,996. Nah, ini adalah false positifnya. Ya. Bisa saja hasil itu mengatakan kita memiliki kanker, tapi sebenarnya kita tidak memiliki. Ya, jadi hasil mamogramnya positif, tapi berlaku untuk orang yang tidak memiliki kankernya. Kita hitung semua, muncullah angka 0,031, di mana kemudian ya kalau kemudian kita hitung ya ini 3% saja kita peluangnya untuk benar-benar memiliki kanker ketika hasil tesnya positif. Ya. Baik rekan-rekan, itu adalah salah satu contoh penggunaan Bayesian rules ya, di mana kemudian di sini kita masih menggunakan konsep yang simpel ya, ini satu evidence ya atau satu bukti. Nanti di video-video selanjutnya kita akan menggunakan ya kita akan menggunakan 3 evidence atau 3 kalau boleh kita mengatakan di sini ada 3 features ya. Kalau kita bicara tentang machine learning ya, dari 3 features tersebut kita akan tahu ya peluang terjadinya sesuatu atau kita bisa melakukan labeling di sana. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.